Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Usi di Mopi. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kali ini Usi di Mopi akan merangkum alur cerita film India berbahasa tunggal yang berjudul Major. Film ini dirilis pada tahun 2022 ini. Disutradarai oleh Sashi Kirantika dan dibintangi oleh Adpises sebagai Mayor Sandip Unikrishnan dan Sair Manjrekar sebagai Isah. Film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata kehidupan Mayor Sandip Unikrishnan. Beliau adalah tim Densus India yang berhasil menyelamatkan tawanan di sebuah hotel akibat serangan teroris yang terjadi di Mumbai pada tanggal 26 November tahun 2008. Seperti apakah keseruan dari ceritanya? Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa pakai celana tutup sleting. Pakai baju, mari kita geprek alur cerita selengkapnya. Selamat menonton. Mayor Sandip Unikrishnan berada di lokasi dengan luka di seluruh badan. Ia berkata pada komandan yang menghubungi dirinya melalui walkie-talkie dan kata-kata terakhirnya adalah jangan datang. Sandip Unikrishnan adalah satu-satunya anak laki-laki dari pasangan Unikrishnan dan Dana Lasmi. Mereka tinggal di Kerala di India kemudian pindah ke Bangalore. Sandip memiliki adik angkat yang bernama Sandia. Sejak kecil Sandip suka nonton film perang dan ia bercita-cita akan menjadi seorang tentara. Sandip punya kebiasaan yang tengil, ia suka mengambil dompet ibunya. Ayah Sandip adalah seorang pensiunan di ISRO sejenis NASA di India. Ketika SMA Sandip bertemu dengan gadis cantik banget bernama Isah. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Isah dari keluarga yang berkonhom, ayahnya dan ibunya pisah ranjang yang mereka tidak punya banyak waktu untuk Isah. Keduanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan masing-masing. Hal itu membuat Isah sering merasa kesepian, kayak yang ngomongnya nih sering kesepian ya guys. Hahaha. Kehadiran Sandip perlahan mengisi ruang kosong di hati Isah guys. Mereka berdua mulai akrab dan akhirnya menjadi pasangan kekasih. Ketika lulus SMA, Sandip mencoba mendaftar di Angkatan Laut tetapi tidak diterima. Orang tua Sandip sebenarnya tidak menginginkan anak mereka untuk terjun ke dunia militer. Mereka ingin Sandip menjadi seorang dokter tetapi Sandip tetap pada keputusannya. Setelah gagal diterima di Angkatan Laut, Sandip justru mendaftarkan di Angkatan Darat dan kali ini ia diterima. Sandip memulai melakukan pelatihan militer di wilayah Pune. Ia terpaksa pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Kepergian Sandip dilepas dengan tangisan orang tua. Mereka pada akhirnya ikhlas Sandip menjadi seorang tentara. Selama berada di akademi militer, Sandip sering mengirim surat kepada Isah tetapi tidak pernah dibalas. Sedih sekali ya guys. Sandip adalah calon militer yang cerdas, disiplin dan juga pekerja keras. Ia tidak mudah menyerah. Sandip mendapat banyak ilmu berharga selama di pelatihan. Ia melatih berbagai kemampuan mulai dari kemampuan fisik, akademi bela diri hingga skill menggunakan senjata. Karena kecerdasan dan semangat pantang menyerah ia miliki. Hari demi hari, waktu demi waktu, Sandip semakin menonjol dibanding anggota militer lainnya. Sandip mempunyai sikap yang juga menarik. Ia menghargai atasannya dan sering menolong temannya. Ada seorang militer bernama Has. Has adalah anggota militer yang licik. Ia iri dengan prestasi Sandip. Has membuang semua surat yang pernah dikirim Sandip kepada Isah. Sehingga Isah tidak pernah menerima surat itu. Has juga pernah mengambil surat yang pernah dikirim Isah kepada Sandip. Dan sebaliknya Sandip tidak tahu jika Isah sebenarnya juga merindukan Sandip guys. Setelah mengetahui keburukan Has, Sandip mendatanginya. Ia merampas semua surat Isah. Dari isi surat tersebut Sandip tahu juga Isah akan kuliah di Swiss dalam waktu dekat. Sandip berusaha menelepon Isah tetapi teleponnya tidak dijawab. Ia terpaksa pulang karena untuk menemui Isah. Sandip bertemu Isah hanya sebentar saja supaya bisa melepaskan rindu. Setelah Sandip membawa Isah ke terminal bis karena Sandip harus buru-buru pulang ke camp militer.
Sebelum pergi, Sandip mengatakan ia mencintai Isah. Isah berlari mengejar bis yang bergerak. Mereka kemudian berciuman surput gebrut mesra banget. Isah membalas perasaan Sandip dengan mengatakan I love you too. Dan aksi mereka membuat para penumpang bis lainnya menjadi pengen ikutan dah. Agustus tahun 2018, Sandip terakhir kali bertemu dengan kedua orang tuanya. Setelah itu mereka berdua tidak pernah melihat Sandip lagi. Karena saat itu Sandip diangkat menjadi pelatih tim khusus NSG Angkatan 51. NSG atau Garda Keamanan Nasional adalah pasukan elit India yang menangani unit terorisme. NSG terbagi menjadi dua, yaitu Angkatan 51 dan 52. Angkatan 51 khusus menangani operasi teroris, sementara Angkatan 52 menangani kasus pembajakan. NSG ini sejenis tim Densus 88 di Indonesia. Sekelompok teroris asal Pakistan merencanakan pengeboman di kota Mumbai di India. Sasaran mereka adalah tempat umum dan salah satunya adalah hotel. Sebelum melakukan aksinya, mereka bekerja sama dengan pria asing yang bernama Hadley. Hadley bertugas mengambil foto dari tempat yang akan dijadikan target operasi. Setelah mengetahui medan, para pelaku mulai beraksi. Mereka meletakkan bom di dalam mobil. Dilanjutkan dengan aksi seseorang melepaskan tembakan membabi bagong. Serangan juga terjadi di Hotel Taj Mahal Place yang berada tidak jauh dari kafe itu. Di dalam hotel itu ada seorang tamu yang bernama Paramoda. Ketika check-in, Paramoda berkenalan dengan seorang anak kecil bernama Pirly. Dan ketika masuk ke dalam kamarnya, Paramoda melihat seorang teroris sedang menembak tamu lainnya. Ia ketakutan dan segera masuk ke dalam kamar. Pemerintah India segera bertindak cepat. Mereka mengirim tim Densus 88 untuk menangani serangan tersebut. Mayor Sandip bertindak selaku komando pasukan tim Delta. Mereka kemudian diberangkatkan ke Mumbai. Setelah tiba di Hotel Taj Mahal Palace, Sandip CS disambut oleh ledakan bom dari bagian dalam hotel. Mereka mencoba bergerak masuk ke dalam hotel, tetapi teroris menghujani mereka dengan peluru dari lantai atas. Sandip CS berlindung menggunakan perisai dan membalas tembakan itu. Mereka akhirnya berhasil masuk ke lobi hotel. Di sana sudah ada beberapa tentara yang berjaga-jaga yang ternyata hanya bagian lobi hotel yang bisa diakses oleh tim Densus. Sisanya dikuasai oleh teroris. Mereka menyandra para tamu dan bersembunyi di kamar hotel. Hotel itu terdapat 6 lantai dan tiap-tiap lantai terdiri atas 75 kamar. Sementara kamera CCTV yang di hotel semuanya dihancurkan teroris. Teroris membunuh beberapa tamu yang mereka temui dan sisanya akan mereka jadikan sandera sebagai tameng. Sandip dan pasukannya mulai menyisir hotel dan mereka lindungi oleh tim penembakan itu, yaitu yang berada di luar hotel. Penembakan itu terdiri dari 12 tim. Tim 1 berjaga-jaga di wilayah blok utara, sementara tim 2 mengambil posisi timur laut. Tetapi tidak mudah bagi penembak itu untuk melepaskan tembakan, karena para teroris berlindung di balik para sandera. Ketika Sandip melakukan tugasnya, ayahnya Tuan Krishnan begitu gelisah. Ia mencoba menghubungi kantor di mana Sandip bekerja. Ketika dihubungi, personel Sandip justru tidak aktif. Tim Densus 88 Persi India mulai menjelajahi lantai 1. Mereka mengetuk kamar dan membawa tamu keluar. Lantai 1 akhirnya bisa diatasi. Hanya saja media lalu purgar mereka memberitakan secara langsung keberhasilan tim Densus dalam mengevakuasi para tamu hotel. Teroris itu dikendalikan oleh pemimpinnya. Pemimpin teroris itu menonton berita yang ada di TV dan mereka mulai meminta anak-anak buahnya untuk menyamar menggunakan pakaian khusus tim Densus 88. Dan mereka juga mengetuk setiap kamar dan menyandar setiap tamu yang keluar dari kamar mereka. Ketika booking kamar, Paramoda bertemu dengan tamu lain yang membawa anak kecil bernama Pirly. Ayah Pirly tewas tertembak saat suasana sepi. Paramoda masuk ke dalam kamar Pirly dan berhasil menemukan anak itu. Ia menyelamatkan Pirly dan setelah itu Paramoda menutup pintu dan bersembunyi. Ibu Sandip tidak tahu jika Sandip sedang berada di Hotel Mumbai. Ia mengira anaknya masih di Pune dan melatih tim Densus. Ayah Sandip sendiri menyembunyikan informasi itu dari istri agar Nyonya Lasmi tidak terlalu gelisah memikirkan anaknya.
Tim Densus dibagi menjadi dua, yaitu tim Alpha dan juga tim Delta. Ketika tim Delta masuk ke lantai 2, mereka menemukan mayat berserakan di bagian restoran hotel. Sementara tim Alpha mereka justru bertemu dengan seorang tawanan yang sedang terikat kaki dan tangannya. Ketika membuka pintu mulut tawanan itu di saat bersamaan, Picu juga ikut terlepas dan terjadi ledakan yang membunuh tawanan tadi dan melukai Mayor Kana. Mayor Kana segera diberikan perawatan dan ia berhasil selamat. Penembak jitu melihat seorang teroris berbaju merah bergerak ke arah Sandip. Sandip sendirian di sana menembak jitu tadi, kemudian meminta Sandip agar siap-siap siaga. Sandip terlalu fokus dengan misi penyelamatan tawanan. Ia mencoba menyelamatkan seorang tawanan yang berbaju hitam. Seketika Sandip sadar jika tawanan yang ia bawa saat ini adalah teroris yang berbaju merah. Teroris itu secepat kilat menodongkan Sandip dengan pistol. Sandip menundukkan meletakkan senjata ke lantai. Di saat itulah ia segera merampas pistol lawan dan terjadilah perkelahian. Dalam perkelahian itu Sandip berhasil membanting teroris tadi. Setelahnya ia pura-pura mati ketika Sandip mendekat. Penjahat itu memukulnya. Menggunakan besi ia juga menjerat leher Sandip menggunakan rantai. Sandip berusaha untuk melawan tetapi tidak bisa karena cengkraman teroris itu terlalu kuat. Di saat itulah Sandip menahan napas selama mungkin dan musuh mengira ia tewas tercekik ketika musuh mulai mengendorkan tarikan rantainya. Di saat itulah memukul lawannya, ia juga berhasil meraih pistol bersiap menembak. Tetapi lawan itu justru kabur. Sandip berusaha mengejar teroris yang kabur tadi menyandra seorang wanita bule sebagai tameng. Ia menembak Sandip dan peluru itu menggores leher Sandip. Penjahat tadi memukul wanita yang ia sandra dan ia kembali kabur. Karena pemimpin Alpha ternyata yaitu Kana dan Sandip, keduanya terluka. Komandan itu Densus memerintahkan mereka semua mundur. Sandip kemudian diberikan perawatan. Teroris melintas di kamar Pili dan mereka mulai curiga. Tadinya kamar itu terbuka tetapi sekarang justru tertutup. Dua orang teroris kemudian memeriksa ke dalam. Pramoda menyembunyikan Pirli di dalam lemari sementara Pirli bergelantungan di balkon jendela. Alhasil mereka berdua tidak bisa ditemukan. Ketika menonton berita di televisi, Isah khawatir dan Sandip menghubunginya tetapi ponsel Sandip tidak aktif. Isah kemudian teringat akan masa lalunya. Sebuah hari bahagia ketika ia menikah dengan Sandip, hanya saja mereka terpaksa terpisah karena Isah bekerja di bank. Sementara Sandip kerja di kota Pune. Isah akhirnya hamil dan ia mencina memberitahukan Sandip kabar bahagia itu. Tetapi lagi-lagi nomor HP Sandip tidak aktif. Ia sedang misi militer ke wilayah perbatasan India dan Pakistan. Isah menjalani serba sendiri, bahkan saat sakit sekalipun Sandip tidak ada untuk Isah. Hal inilah yang membuat hubungan mereka mulai renggang, kayak hubungan gue sama lu kepanggang anjing. Hahaha. Kondisi kesehatan Isah juga menurun membuat ia terpaksa kehilangan bayinya. Tidak tahan dengan kehidupan seperti itu, Isah kemudian menggugat cerai Sandip. NSG 51 sebenarnya sudah bermaksimal untuk melakukan penyelamatan terhadap Sandra. Mereka menurunkan tim NSG dari udara dengan cara mendarat di atas hotel. Tetapi teroris mengetahui semua rencana mereka karena semua kejadian itu disiarkan secara live di televisi. Sandip kemudian membuktikan kecerdasannya ketika diwawancara oleh media. Sandip berbohong bahwa yang mengatakan mereka berhasil membebaskan 24 sandera di kolam renang lantai bawah. Ucapan Sandip memancing para teroris untuk turun ke lantai bawah, tepatnya di kamar renang itu. Di sana mereka diserang langsung oleh tim Densus 88. Dua orang teroris tewas dan satu sisanya justru melarikan diri sambil melempar granat. Sniper dari jauh berusaha membidik teroris itu tapi ia belum mendapatkan posisi tembakan terbaik. Ketika terkepung, teroris tadi kembali membuang granat dan ledakan itu melukai teman Sandip yang bernama Akas. Beruntung Akas masih bisa selamat. Tim Delta berhasil menyelamatkan semua tawanan yang ada di blok utara.
Karena banyak anggota tim yang terluka, komandan tim Densus yang bernama Sarma meminta anak buahnya untuk menghentikan misi tersebut malam itu. Dan mereka harus melanjutkan esok pagi. Ketika memiliki waktu luang, Sandip menelepon istrinya Isah. Ia berbohong dengan mengatakan jika saat ini ia sedang berada di Pune. Isah tahu kebohongan itu karena ketika Sandip menelepon, Isah mendengar suara komandan Sandip yang menyebutkan tentang lobi hotel di kota Mumbai. Isah mulai gelisah, ia khawatir dengan keselamatan Sandip. Tetapi Sandip tidak terkesan dengan perhatian Isah karena hubungan mereka sudah renggang dan Isah juga telah melayangkan surat gugatan cerai kepada Sandip. Pramoda menemukan walkie-talkie yang segera menghubungi manajer hotel dan memberitahu posisi dirinya. Pramoda ada di lantai 5 dan ia bersama si kecil Firly. Anak itu sedang sekarat karena ruangan itu dipenuhi oleh asap gas air mata. Jika dibiarkan menunggu, Firly bisa tewas kehabisan oksigen. Sandip merasa ibal dan bertekad untuk menolongnya. Komandan Sarna tidak mau menolong Pramoda. Ia meminta agar aksi penyelamatan itu dilakukan besok pagi. Tetapi Sandip tidak bisa menunggu lama. Jika harus menunggu keesokan harinya, nyawa Pramoda dan Firly kemudian tidak bisa diselamatkan. Sandip kemudian berusaha meminta bantuan dari komandannya agar menyelamatkan Firly dan Pramoda. Komandan Sarma mulai naik darah. Ia berkata, Sandip harus berapa nyawa lagi yang harus saya korbankan hanya untuk menyelamatkan 2 nyawa yang ada di dalam hotel ini. Sandip kemudian menjawab dengan mengangkat jarinya dengan berkata, cukup 1 komandan, yaitu aku. Setelah berkata demikian, Sandip bersiap masuk dan beberapa tentara lain yang terbakar semangat juanya akibat tekad niat seorang Sandip. Mereka siap membantu Sandip menyelamatkan Pramoda dan Firly. Aksi penyelamatan dimulai dari sekarang. Sandip melempar gas air mata ke ruangan hotel, lalu teman-teman Sandip memberikan perlindungan dan Sandip akhirnya bisa masuk ke lantai 2. Setelah membersihkan musuh di lantai 2, Sandip lanjut ke lantai 3 hingga lantai 5. Karena di sanalah Pramoda berada, Sandip akhirnya bisa menjangkau Pramoda. Tidak lama berselang, seorang penjahat mengetahui posisi Sandip. Dan Pramoda tetap naas, nasib penjahat itu berakhir tragis. Sandip membunuhnya dan menggantung mayatnya. Melihat temannya yang tewas mengenaskan, 3 teroris tersisa terbakar amarahnya. Mereka mengejar Sandip dan Pramoda yang mencoba kabur. Pramoda terbelincir di tangan dan ia jatuh berguling-guling. Meskipun demikian, akhirnya diselamatkan oleh tim Densus 88 yang sudah ada di lantai bawah. Sandip sendiri bersembunyi di balik tiang bangunan, dan ketika penjahat mendekat ia melepaskan tembakan. Tetapi tembakan itu tidak membunuh siapapun. Seketika seorang penjahat melemparkan granat ke arah Sandip. Sandip berhasil selamat. Ia menembaki semua musuhnya. Para penjahat tadi terdesak tetapi belum ada yang benar-benar tewas, karena tembakannya hanya melukai bagian kaki. Di luar dugaan, seorang penjahat menembak Sandip dari belakang. Ia juga menikam punggung Sandip menggunakan pisau. Sandip berusaha untuk memberontak. Ia berhasil melepaskan tikaman itu. Sebagai gantinya, Sandip mencekik dan mematahkan leher pemuda tadi. Kini hanya tinggal 2 teroris tersisa, satunya terluka dan di bagian kaki dan yang lainnya masih terus memberikan perlawanan. Sementara tim Densus yang ada di lantai 1 tidak bisa naik ke lantai 2. Komandan Sarma bertanya kepada Sandip, Sandip, apakah kau butuh bantuan? Sandip kemudian menjawab pertanyaan Komandan Sarma persis kata-kata terakhir di dalam dunia nyata. Jangan datang, aku akan menangani mereka. Setelah itu Sandip berhasil menembak mati seorang teroris itu, artinya ada seorang teroris yang masih tersisa. Sandip sendiri mulai sekarat karena ia tertembak. Mata Sandip kemudian menatap dompet ibunya yang sering ia curi sejak kecil. Dompet yang terbuat dari kain itu sebenarnya Sandip jadikan sebagai jimat pelindung dirinya. Tetapi sayang benda itu terjatuh. Sesaat sebelum Sandip tertembak, Sandip berusaha meraihnya tetapi tidak bisa. Ketika ia hampir kehilangan kesadarannya, Sandip mendengar suara ibunya memanggil namanya.
Ia juga berhalusinasi melihat sang ayah. Sandip teringat percakapan ayahnya ketika ia masih kecil. Sandip selalu meyakini jika ayahnya akan selalu ada untuk dirinya, karena sang ayah adalah komandan Sandip. Setelah itu Sandip akhirnya meninggal dunia. Setelah serasa merasa terdesak, teroris yang terakhir menelepon pemimpinnya. Ia kemudian diminta untuk melakukan aksi bunuh diri. Kedua orang tua Sandip seakan tidak percaya setelah mengetahui berita kematian anaknya di televisi. Mereka berdua menangis pilu. Ibu Sandip bahkan seolah-olah mendengar suara Sandip memanggil namanya. Ia berjalan keluar mencari sumber suara itu, tetapi Sandip tidak pernah ada di sana. Jenazah Sandip disambut dengan isak tangis oleh pihak keluarga. Isah juga ada di sana. Komandan tim Densus kemudian mengembalikan sepucuk kertas kepada Isah. Kertas itu ternyata surat cerai yang pernah diberikan Isah kepada Sandip. Dan ternyata Sandip tidak pernah mentandatangani gugat cerai Isah. Ketika jenazah Sandip dibawa keluar, ribuan massa mulai memadati jalan dan meneriakkan kata, "Hidup Sandip Uni Krisnan, hidup Sandip Uni Krisnan." 10 tahun mengenang peristiwa gugurnya Sandip, Tuan Uni Krisnan dalam sebuah pidatonya menyampaikan rasa bangga jika ia pernah punya anak seperti Sandip. Awalnya Tuan Uni Krisnan melarang Sandip untuk masuk tentara, tetapi setelah melihat wajah orang-orang yang ia selamatkan dan juga wajah orang-orang yang menyebutnya Sandip sebagai pahlawan, Tuan Krisnan akhirnya sadar jika pilihan hidup Sandip untuk menjadi seorang tentara adalah pilihan yang tepat. Sandip rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain dan pengorbanan itu tidak pernah terlupakan. Mayor Sandip Uni Krisnan kemudian dianugerahkan oleh negara penghargaan Cakra Soka, sebuah penghargaan tertinggi dalam dunia militer India, atas jasanya yang telah berhasil menyelamatkan 14 tawanan dan juga kontribusinya dalam menyelamatkan 137 orang di Hotel Taj Mahal Place dari serangan teror